Jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islami Twinda. Sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan yang masuk ya di sosial media Islami Twinda. Yang pertama saya akan bacakan dari Instagram nih, dari @annahanna68. Wah, Assalamualaikum Ustadz, kalau orang pakai susuk tapi sudah bertobat, susuk itu harus dihilangkannya kemana? Atau cukup dengan sholat taubat aja Ustadz? Mohon penjelasannya. Habib Usman ini masalah susuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cara bertaubat karena pasang susuk. Datang ke dukun, minta dipasangin berlian, pasang emas, tempel di jidatnya, biar dipandangnya, oh ganteng lah, cantik lah, inilah itulah. Ingat, itu dosa besar. Bertaubatlah kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat, taubatan nasuha. Jangan kembali lagi ke dukun itu buat dilepasin. Ini kan mau taubat nih. Udah sholat malam, minta ampunan kepada Allah, sujud, ya Allah saya taubatan, minta ampun. Dia mau ngelepasnya datang ke dukun lagi, sama juga bohong. Itu datangnya kemana Gak boleh. Dia harus meruqyat dirinya. Man ata'arafa fasalahu an syai'id lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailatan. Jelas siapa orang yang datang ke dukun 40 hari salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling benar adalah dia harus mengerti dan memahami bagaimana cara mengeluarkan susuk itu dengan ruqyah syariah mandiri. Caranya diri sendiri. Yakni yang pertama, ya Allah saya sholat taubat minta ampunan kepada Allah. Setelah ini saya niat ya Allah saya mau lepaskan susuk dalam diri saya. Dibaca Quran surat Al-Fatihah. Dia baca lagi awal daripada Quran surat Al-Baqarah. Dia baca lagi akhir daripada Quran surat Al-Baqarah. Terus dia baca lagi Kulhu 3 kali. Al-Falak 1 kali, An-Nas 1 kali, dibaca ayat kursi. Dia minta, ya Allah dengan kehendak dan ridhamu, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan al-mu'idzatain, bahwasanya ini bisa menghilangkan, insya Allah yakin, seyakin-yakinnya, ini insya Allah hilang. Kalau mau lebih yakin lagi, baca Quran surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, kabur semua setan. Karena itu dalam hadis sahih Rasulullah SAW dalam kitab Fathul Bari, Sarah Bukhari. Jelas siapa orang yang minta ampunan kepada Allah, taubat dengan sebaik-baiknya, dibaca Quran surat Al-Baqarah atau dibaca Al-Mu'idzatain tadi, maka niscaya susuk yang ada dalam dirinya lepas dengan otomatis. Ya subhanallah, luar biasa. Jadi gak usah balik lagi ke dukunnya Bu Gak ya. usah. Itu bacanya surah Al-Baqarah, tapi yang benar bacanya, jangan sampai salah-salah juga. Kok gak keluar-keluar, ya bacanya salah gitu. Jadi belajar sama guru yang pintar ya. Masya Allah, mudah-mudahan jadi manfaat buat semuanya juga. Nah sekarang pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya membersihkan diri dan bertaubat dari dosa menjadi pelakor? Nauzubillah min dzalik. Jujur saya beberapa kali sudah merusak rumah tangga orang dan sekarang saya sudah bertaubat. Tapi semua orang di sekitar saya menjauh, bahkan anak saya sendiri sampai nggak mengakui saya. Tapi saya beneran udah taubat Ustadz. Saya harus bagaimana lagi nih Ustadz? Wah ini Ustadz Denny dijawab nih gimana caranya nih supaya nih ibu nih bisa dipercaya lagi. Soalnya dosa pelakor kemarin ini udah taubat orang nggak percaya nih. Ya memang tadi sempat disampaikan juga bahwa Allah itu sangat mencintai orang-orang yang taubat. Dan orang-orang yang bersalah itu orang-orang yang baik ketika dia mengakui kesalahannya dan bertobat. Khairul khatta'in at-tawwabun. Nah, ketika sudah mengakui kesalahannya dan mau membenahi diri, tadi sebagaimana Habib sampaikan, mengakui kesalahannya, kemudian dia berintrospeksi dengan tulus ikhlas dan meminta kepada Allah. Ya, meminta kepada Allah itu kapan? Ada waktunya yang paling hebat memang luar biasa. Fi sulusil lail, di sepertiga malam, ambil air wudhu, bersujud, bertahajud, maka nilai-nilai yang dia lakukan itu betul-betul menyadari di keheningan, di kesunyian, ketika orang tidur. Nah, di situ akan mendapatkan rasa-rasa yang sangat luar biasa. Sensasi bertobatnya itu terasa betul. Nah, maka dari itu bagaimana kita sudah mempunyai kesadaran melakukan dosa apapun, termasuk tadi ya tentang rumah tangga atau apapun. Kita ini memang manusia biasa, bukan malaikat. Nah, dari itu semua dengan menyadari posisi kita ini ada potensi untuk melakukan kesalahan, dosa. Ya, tobat adalah jalan yang terbaik karena Allah sangat mencintai orang-orang yang tobat. Ya. Tobat itu gak perlu pengakuan ya. Bicara masalah tentang hablum minallahnya mungkin udah beres. Ya. Tapi hablum minannasnya, ibu harus minta maaf juga sama orang-orang yang pernah suaminya ibu rebut gitu ya. Jadi harus semuanya tuh jalan. Jadi kalau misalnya yang itu Allah gak bisa ikut campur soalnya. Bener ya Ustadz ya? Makasih banyak buat guru-guru kita. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah ya. Semuanya sama-sama kita berdoa ya. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita terdahulu Allah ampuni semuanya.
Bahkan sampai kita menghadap Allah itu udah gak punya dosa lagi insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dipimpin oleh guru kita yang terhormat Ustadz Syam. Silakan, tafadhol Ustadz Syam. Izin guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran buat guru-guru kita. Terima kasih banyak ilmunya. Semoga bermanfaat juga buat yang lainnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.